Banjar dimanapun berada, sore hari ini kami berada di Kampung Sedenak, kawasan sekitar pinggiran kota di Johor Bahru. Daerah pegunungan ini terkenal dengan wilayah kebun sayur mayur dan juga dimanfaatkan lingkungan ini untuk peternakan ikan. Perkebunan ini mereka juga menggunakannya untuk tambak ikan atau kolam iwak. Yang mereka pelihara adalah ikan tilapia atau ikan nila, iwak nila disebutnya di Banua kita. Kemudian ada iwak baung juga. Kita dengan Pak Samad pada sore hari ini berada di sini untuk memahami bagaimana kawan-kawan sahabat alam petani-petani di sekitar Johor Bahru ini mengolah lahan dan menjadikannya sebagai kebun sayur mayur. Dan ini sebagian disuplai atau menyuplai untuk pasar di wilayah Johor Bahru dan Singapura. Apa komentar Pak Samad sebagai orang pertanian tentang wilayah pinggiran hutan untuk dimanfaatkan sebagai kebun seperti ini, Pak Samad? Terima kasih. Ini satu lahan yang menarik adalah daerah lahan kering. Kalau di daerah Kalimantan Selatan, ini saya kira potensinya sangat banyak sekali. Terutama daerah pinggiran tambang yang dimanfaatkan. Nah, daerah di sini ada lahan untuk pertanian tanaman pangan, sayur-sayuran, kemudian ada lahan yang dikelola secara profesional untuk tanaman untuk perikanan, lahan perikanan, terutama perikanan berupa kolam ikan nila, kemudian ikan baung, iwak baung, yang dipasarkan ke daerah-daerah sekitar ibu kota Johor Bahru sampai ke Singapura. Nah, bagi petani kita saya kira ini sangat potensial sekali untuk bisa dikembangkan daerah-daerah Kalimantan Selatan terutama. Baik, nah, bujur benar bubuhan dang sanakai bahwa ternyata kebun itu atau betambak iwak di wadah orang ini, meskipun lahannya sempit, tetapi mereka menggunakan cara-cara modern. Mereka memanfaatkan mekanika pertanian untuk mendukung pengembangan pertanian, hortikultura khususnya, dan juga perikanan. Nanti kita akan lihat bagaimana peternakan ikan ini tidak menggunakan tenaga manusia untuk mengumpani, tetapi mereka sudah menggunakan cara pemanfaatan teknologi sederhana, sehingga memberi makan iwak itu juga sangat efisien. Nah, limbah ini kita lihat kayak apa gerang iwak baung yang diternakakan di Johor Bahru. Banjar TV, Kulangan Banjar dimanapun berada, pada sore hari ini di desa atau Kampung Sedenak. Senang sekali kita bisa berkesempatan bertemu dengan Pak Aping, peternak
ikan dan pekebun yang memanfaatkan tanah di seputar Johor Bahru ini. Dan beliau kita minta kisahnya tentang nangkai apa beingu iwak atau beternak ikan di Johor Bahru ini. Pak Aping, saya nak tanya, ini ikan apa nama? Ini ikan ini namanya talapia. 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 Talapia merah lah yang kita umum. Semua hanya satu warna saja? Cuma satu warna. Ini dari bibit, kita ada kasih makan satu ubat. Tapi dia enggak bisa jadikan bibit yang kecil itu. Ini kalau udah generasi yang kedua, dia udah dapat bibit. Kalau first generation, yang pertama, dia enggak ada bibitnya. Dalam 6 bulan, pasti kita harus mau dikeringkan air yang dikeluarkan ikan ini semua. Tidak hitung berapa ton ada, kita harus mau dinaik. Naik semua. Ini asli mana ikannya nih Pak Aping? Aslinya di sini, Malaysia. Oh, Malaysia. Kita ambil beli bibit ini di Semonge, satu kampung di Kuala Selangor. Kuala Selangor. Bisa saya jelaskan begini Pak Hasan, ini nama ikan, kalau di wadah kita ini ngarannya ikan nila. Ya. Di Malaysia disebutnya tilapia. Jadi ini dibesarkan khusus dari bibit generasi 1. Dia tidak diternakkan atau anaknya tidak diambil dari kolam yang ada di sini. Jadi ini bibit dibeli dari Selangor, Ya. Sebongek di Selangor. Nah ini lalu dibudidayakan di sini, dibesarkan di sini sampai umur berapa Pak Aping bisa dijual? Kita di sini bisanya sampai yang paling lambat 6 bulan. Paling lambat Udah 6 bisa bulan. dapat dalam 900 sampai 1 kiloan. 1 ekor. Oh, bagus sekali. Jadi mesin ini kita letakkan baja, satu bag yang baja itu dalam kandungannya 25 kilo. Jadi sekeliling kita kasih baja, kita bisa dapat dia punya isi 4 kiloan. Ini untuk Malaysia. Ini untuk pemasaran Malaysia atau Iya, di Malaysia saja. Di Malaysia nggak cukup, Kekurangan ya. kekurangan. Untuk restoran. Restoran semua. Kalau saya boleh tahu berapa harga di pasar Johor Bahru nih untuk pasar di Johor 1 kiloan tilapia? kita ada yang ikannya kita size ini 500 ton kita bisa jual sama RM12. RM12 untuk size 500 500 ton sampai 1 kilo. 500 gram sampai 1 Tapi kilo. kita sebagai peternakan ikan, bibitnya mahal. Kadang-kadang kita mau dapat bibit susah. Jadi udah sekitar besar ini kita akan ternak lagi sampai dia 800 on. Jadi kita untungannya lebih tinggi. Costnya sama. Berapa Pak Aping, berapa jenis ikan yang dipelihara di sini? Di sini sementara kita ada baung di sini yang di ujung pojok sana kita masih ada 12 ton. Oh, 12 ton baung. Ya, jackpot kita baru sih ternak itu 4 bulan. Bibitnya dari dulu memang dari Australia. Jackpot itu ya. Jackpot. Tapi kita udah dikawin-kawin di sini, jadi bibitnya ada orang kita yang di sini udah bisa dapat bibit di itu. Jadi jackpot itu samakah dengan tilapia? 6-7 bulan boleh panen? Jackpot harus kena lebih dalam 15 bulan. Oh, lebih lama. Lebih lama. Dia memang ikan organik. Tapi katanya itu sangat enak ada. Ya, enak. Kalau jackpot harga berapa di pasar? Jackpot kalau kita di pasar dari pemburung dari sini kita bisa jual RM27 per kilo. Itu kita mahal, sampai ke restoran kita bisa jual sampai 40-an. Aduh, mahal. Kilo. Oke, sekarang saya nak tanya, kalau satu kolam size lebar misalnya 20 meter, panjang 50 meter, 1000 meter kan? Iya. 1000 meter itu kalau tilapia bisa panen berapa ton? Ini pernah kita tangkap 13 ton sampai 15 ton. Per 6 bulan Pak? Per 6 bulan? Per 6 bulan. Setelah panen 6 bulan, kita keringkankah ini kolam? Ya, kita berapa lama? Ini kita dikeringkan secepat mungkin kita dikeringkan. Jadi kalau enggak hujan, kita cuma tunggu matahari yang kuat. Ya, dijemur, kita letakkan itu satu ubat, panggilnya namanya jolai. Jolai
bunuh kuman-kuman, yang bunuh yang ada yang anak baby ini semua ini semua dibuang. Matikan semua. Dimatikan semua. Ya, cuci bersih, tanah yang di bawah semua dicuci. Nah, Cuma Pak Aping. lihat pasir itu. Baru sih kita masuk air baru. Dan bibit yang baru. Nah, dan bibit yang baru. Kalau saya nak tanya lagi, 1 kilo ikan itu makan berapa pakannya? Makannya sebenarnya tidak banyak. Tidak banyak. Tidak banyak. Kiloan kalau macam ini kilo. Kilo kita bagi dalam sekilo 1/4 dalam 2 kilo. 2,5. Jadi Dia untuk bisa dapat ini isi ikan. untuk hasilkan ikan 1 kilo, habiskan makan 2,5 kilo kah? Enggak, 250 gram. Gram. 1 kali 4. 1/4. Ya, 1 kali ya, 4. ya, Jadi ya. kalau dia hasilkan ikan 1 ekor 1 kilo, dia Cuma habiskan 250 gram. 250 gram saja. Gram sahaja. Nah, inilah bubuhan pulaan di Banua Ya. yang menginspirasi kita semua. Kalau kita perhatikan apa yang dikatakan Pak Aping tadi, ini luar biasa nilai ekonomisnya dan keuntungannya. Karena sangat efisien sekali. Hanya dengan 250 gram itu menghasilkan 1 kilo ekor. Ya. Kiloan. Luar biasa. Tetapi syaratnya satu, tak boleh gunakan anak dia sendiri kan? Oh, tidak boleh. Itu dia nggak bisa besar. Bisa besar. Anaknya yang Itu ada di harus kolam kalau ini kita ambil tidak yang ikan dibesarkan. ini, yang benih ini ambil masa yang panjang. Jadi kita buang masa. Jadi harus bayar listrik, kerja, kajian, Ya. semua. Jadi Ini berapa kolam nih Pak Aping? 14. 14 kolam. Berapa pekerja yang dipekerjakan Pak Aping di Kerja sini? di sini sekarang 7 orang. 7 orang. Sejak tahun kapan ini usaha ini Pak? Ini sejak tahun 2，这边是几时开始啊？2020。satu no. Oh, 2010. 2010. Ini mungkin dikembangkan lagi, diperbanyak lagi kolam-kolam. Oh enggak, cuma kesekitaran yang sini dia ada Malaysia dia gitu. Macam tanah ini kamu yang kamu bisa gitu. Yang itu mesti ada orang. Kita tidak bisa enggak bisa. Banyak. Nah, cuma kita bisa dia ditambahkan atau cari ikan-ikan yang lain, ikan-ikan yang pasaran yang Malaysia pasaran ikan yang mana yang mereka mau, dan kita cubaan ganti ikan yang mana. Ya. Pak Aping bisa juga cerita selain dari ikan di sini, saya lihat juga ada pohon pisang, ada pohon nangka, ada pohon sirsak. Lalu sebelah kanan kita tuh banyak sayur mayur. Pak Aping boleh cerita tentang sayur mayur itu, apa yang mereka tanam di sini? Sayur mayur memang ada tanam ini singkong, kangkung, seria, ya itu terong, cili merah, ya cabai itulah yang tanam. Tetapi sampai ini kan musim kemarau Pak Aping. Ya. Mereka tetap bisa tanam itu bagaimana cara mereka? Cara mereka ambil air dari sungai, jadi mereka kan ada waktu masa dia akan dimasukkan air sendiri. Di atas itu. Otomatis. Oh ada. Ada. Otomatis. Dia ada pasang yang pipe itu, yang itu, cuma nanti dia bisa diputar sendiri. Sprinkle. Sprinkle ya, pakai sprinkle. Jadi mereka bisa berkebun sepanjang tahun. Ya, bisa. Di sini tempatnya banyak, tapi mau rajin bisa dapat apa-apa. Yang ini kekosongan dalam kolam tambak yang di sini, kita orang kan berniaga. Jadi ada tempat yang kosongan, kita tidak sayang. Jadi pekerja ada, kita ambil sedikit masa, kita tanam yang pisang, yang nangka ini untuk keuntungan yang baik untuk bantu yang di sini. Oh, jadi ini yang pohon pisang itu sampingan. Ya, sampingan. Ya. Untuk tambah sejahtera pekerja-pekerja 7 orang tuh. Baguslah. Baik, Banjar TV, bubuhan pulaan di Banua Banjar. Inspirasi sore hari ini bagaimana
sahabat alam kita di Sedenak pinggiran Johor Bahru memanfaatkan lingkungan hutan untuk peternakan ikan atau bakolam iwak dan berkebun. Ini sebuah inspirasi yang luar biasa dan yang paling membanggakan bahwa mereka menggunakan cara-cara beternak yang sangat profesional dan menggunakan mekanika pertanian sehingga hasilnya pun sangat efektif. Muhammad Ari, Hasan Zainuddin, Koh Aping, Sanusi, dan Pak Irfan, Gasan Banjar TV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you. Yang sudah dikisahkan tadi adalah iwak tilapia atau ikan nila di wadah kita di Banua. Nah, tadi Pak Aping juga sudah mengisahkan tentang iwak baung. Sementara ini kita tahu bahwa iwak baung itu hanya di Unjun atau dilunta di sungai-sungai di Banua. Ternyata di Johor Bahru, iwak baung ini sudah diternakkan. Nah, kita hendak melihat nangkai apa iwak baung hasil budidaya di Johor Bahru. Mari kita. Kuning ku makan benua tumbuh lebat. Nah, kita hendak melihat sampai apa iwak baung yang sudah diambil dari kolam, lalu ditempatkan. Ini tempat penampungan ya, Mas ya? Iya, ya. Maaf dengan Mas siapa namanya? Mas Udin. Mas Udin ini dari Jombang, sudah bekerja di sini 3,5 tahun ya Mas Udin ya? Ini kurang lebih. Sekarang mari kita lihat Mas Udin, bagaimana sih iwak baung yang diternakkan di sini. Wah, angkat sama-sama. Ini ada sungutnya kan, berduri kan? Nah, sekarang saya mau tanya Mas Udin, berapa usianya ikan ini? Kurang lebih. Ikan ini kurang lebih yang besar itu ada 2 tahun. Yang di sana, yang besar. Kalau yang kecil begini, ini umur berapa kira-kira? Ini Sampai besar seperti ini. kalau sampai besar seperti ini ada 8. 8 bulan. 8 bulan sudah hampir 1 kilo ya. Satu kolam pernah panen berapa ton? Itu ada 8. Wah, sahabat alam Bubuhan Pulaan, inilah iwak baung yang bujur-bujur diternakkan di kolam di Johor Bahru, yang sama sekali saya tidak pernah membayangkan iwak baung ini di Banua Urang ternyata dibudidayakan. Di Banua kita masih menggantungkan mencarinya dari alam. Nah, luar biasa. Mas Udin, sukses ya untuk beternak ikannya. Bagaimana? Dari Jombang datang ke sini, tadinya pekerja konstruksi, senang beternak ikan? Ada kepuasan sendiri begitu ikannya bagus, sehat? Ada. Wah, Ikan bagus ya, ada kuat. yang menjaga wah, luar biasa Mas Udin ya. Dengan Pak Aping juga senang ya? Tinggal di sini? Tinggal di sini, di rumah sini juga? Iya. Oh, bagus. Wah, ini Pak Aping ya. Katanya ini usia 7 bulan kan? Ini sudah boleh jual Pak Aping ya? Boleh. Oh, harga boleh. Orang di sini senang ikan baung juga? Baung sangat disukai orang. Ini caranya sebab kita pakai sungai yang dari gunung, airnya kan jalan terus. Ya, makan sungai. Orang bisa mengatakan ini organik Pak Aping ya? Ya, ini yang bukan organik, yang itu jackpot. Jackpot yang organik ya? Jackpot. Tapi sekarang tidak bisa diambil lah itu jackpot. Susah ya. Jackpot susah. Baik, kita coba lihat yang besar sekali. Jadi kita besarnya. Jaga dulu dia. Awas kena duri. Nah, ambil kasih syuting. Ini 1,5 kilo ada loh. Ya dibuang bang. Bos. Dilempar ini. Lagi. Marah.
Kalau ingat dia ini kena tangan susah. Seksi. Hmm. Oh ya, apa kabar? Apa kabar? Bagus ya. Nah, you bisa cakap Malay kan? Tak pandai lah. Tak pandai cakap Malay. Boleh lah sikit-sikit. Boleh sikit-sikit. Saya nak tahu macam mana manajer ini mengurusi semua tempat ini. Oh, hari-hari mau jaga ini ikannya yang mustahak lah. Mau jaga air, jaga oksigen itu lah. Itu yang paling penting kan? Paling penting itu. Oksigen harus terus berputar. Dengan juga air itu. Air tambah kasih rosak lah. Bagaimana Pak Aloy menjaga water quality, management and water Tapi quality kita control? sudah belah ini, sudah banyak tahun kita tengok, sudah tahu. Oh, sudah banyak pengalaman, sudah banyak belah. Banyak. Tengok air pun sudah tahu. Sudah tahu Wah, dia luar oke, biasa. tak oke, tengok pun sudah tahu. Oke, tak oke. Lihat saja air sudah tahu. Tengok sudah tahu. Apa masalah air kalau selama ini di sini musim hujan atau musim kemarau ada masalah? Itu hujan itu semua tak ada apa-apa. Ada masalah. Tak ada masalah. Itu berarti Sebab kita pakai dedak ikan, biji ikan, bukan pakai perut ayam. Kalau pakai perut ayam, air banyak cepat rosak. Oh, begitu. Lagi saya air ini datang dari bukit. Datang dari bukit, dia punya air saya 24 jam jalan. Selalunya saja. Tak selalunya. ada tak pandang kemarau pun tetap ada air. Tak jalan saja 24 jam. Itu saya dia air pun tak rosak. Itu bermakna di atas bukit sana hutannya masih bagus kan? Bagus, mungkin ini hutan simpanan, hutan Simpan air. simpanan. Oh, Ini air banyak. apa menurut Pak Aloy ini untungnya beternak ikan ini? Kelebihannya, advantage-nya daripada memelihara yang lain. Apa advantage, untung lebihnya, istimewanya kalau beternak ikan di sini? Ini cakap hobi lah, tapi saya suka belah ikan lah. Oh, selain hobi, belah ikan itu Mas. Untung itu boleh lah, kau lah. Cukup ya, memuaskan lah ya. Oke lah ya. Mau kaya-kaya tak buat, tak mungkin lah. Untuk menjadi orang kaya tak mungkin, tetapi untuk menjadi orang yang suka, senang, Saya suka belah ikan. suka. Nah, itulah Abang Aloy ini mendedikasikan sebagian hidupnya untuk menyayangi ikan ya. Sehingga ada kepuasan tersendiri bagi beliau bekerja sebagai manajer perkebunan dan peternakan ikan ini. Sehingga untung itu juga tetap perlu, tetapi kepuasan batin itu menjadi lebih pentingnya. Terima kasih Pak Aloy atas dedikasinya memelihara ikan dengan sangat baik. Muhammad Ari Sanusi untuk Banjar TV dari Kampung Sedenak, Johor Bahru, Malaysia.